Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para guru, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, berkat rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat beribadah. Mudah-mudahan tentunya harapan dan impian kita semua, segenap amal ibadah yang kita laksanakan benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tergolong orang-orang yang bahagia di dunia dan tentunya bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dirindukan Rasulullah serta mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat temanya terkait dengan ikramul muslimin, artinya memuliakan saudara-saudara kita yang beriman, memuliakan orang-orang muslim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita awali dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian, kata Rasulullah, apakah kalian mengetahui orang-orang yang muflis, orang-orang yang pailit, orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut? Para sahabat berkata, faqalu fina minal muflis man lam dirhama wala mata'. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang rugi itu orang yang tidak punya dirham dan juga tak punya harta benda. Maka dengan demikian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang pailit, orang yang rugi itu dari umatku. Wa ya'ti yaumal qiyamati bis salati wa siyami wa zakati. Dia datang pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kehidupan mereka di dunia, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka hidup di dunia, mereka mencela orang lain, mencaci maki orang lain, membunuh orang lain tanpa hak, memukul orang lain tanpa hak, makanan harta yang mereka makan dengan cara menzalimi orang lain. Perkara yang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayata hadza min hasanati, hadza min hasanati. Maka pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala ibadah yang lainnya
akan dia berikan kepada orang-orang yang ia zalimi terhadap apa yang ia lakukan di dunia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu, apabila pahalanya sudah habis karena diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi, qabla ayyuqdama alaih, kalau pahalanya sudah habis membayar kezaliman yang ia lakukan kepada orang lain, ukhidha min khatayatuhum, maka dosa orang-orang yang dizalimi akan dilimpahkan kepadanya. Faturiya alaihi thumma turiya finnar, dan kemudian ia dimasukkan ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kata Rasulullah orang yang pailit, orang yang bangkrut, orang yang rugi. Di dunia beramal luar biasa, salatnya tak pernah tinggal, jangankan yang wajib, yang sunat pun tak pernah bolong. Puasanya tak pernah tinggal, jangankan yang wajib, yang sunat pun dia kerjakan. Zakatnya, jangankan zakat, sedekah pun dia laksanakan tiap hari, ibadahnya luar biasa. Akan tetapi tatkala kehidupan di dunia menzalimi orang lain, lidahnya menyakiti orang lain, perbuatannya menyakiti orang lain, maka pada hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala ibadahnya akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sederhana memang, tapi ternyata ucapan kita yang menzalimi orang lain, perbuatan kita yang menzalimi orang lain, menjadikan kita orang-orang yang tidak punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, rugi dan mengerikan. Padahal kadang-kadang yang punya sepele memang, cuma nongkrong sama kawan, sama tetangga, ngerumpi sampai ngerumpi ceritain orang lain. Ternyata di hari kiamat pahala kita diberikan kepada orang yang kita ceritakan. Sederhana memang jualan, yang 1 kilo kita kurangi 9,5 on. Sederhana memang, tapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala dapat merusak amal ibadah kita di hadapan Allah. Apa artinya ini semua? Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita di dunia tak cukup hablum minallah, tak cukup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak cukup mendekatkan diri kepada Allah, mesti baik hablum minan nasnya. Makanya ketika Allah menyindir orang-orang kafir, kata Allah dalam surah Ali Imran, duribat alaihimudz dzillatu ainama suqifu. Orang-orang kafir mereka senantiasa berada dalam kehinaan, ainama suqifu, dimanapun mereka berada, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka senantiasa hina kecuali 2 hal. Apa hal itu? Hablum minallahnya mantap, hablum minan nasnya juga mantap. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, bahwa dalam kehidupan kita di dunia tidak cukup kita taat kepada Allah, mesti kita harus peduli terhadap sesama. Sebab memang kenyataannya kita hidup di dunia tak bisa tanpa orang lain. Bagaimanapun kayaknya kita butuh orang lain, tidak Pak? Pejabat, punya harta banyak, rumah banyak, perusahaan banyak, duit banyak, bini banyak, butuh orang lain apa tidak? Butuh orang lain. Apapun kelebihan yang kita miliki, tetap butuh orang lain. Maka kalau ada orang menyombongkan, saya tak peduli dengan orang lain. Coba nanti kalau sudah meninggal dunia, bisakah dia memandikan dirinya sendiri? Bisakah dia mengkafankan dirinya sendiri, menguburkan dia sendiri? Kalau ada yang bisa menguburkan diri sendiri tanpa orang lain, berarti dia belum meninggal dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia
ibadah kepada Allah, dan perlu berhati-hati jangan sampai lisan kita, jangan sampai ucapan dan perbuatan kita menzalimi orang-orang lain. Perkara ini yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, kira-kira sekitar 5 hari menjelang wafat, baginda Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, kata Rasulullah, ayo, siapa yang pernah saya zalimi? Kalau sekiranya semasa dulu saya pernah menzalimi semuanya, silahkan balas kezaliman yang saya lakukan kepada kalian. Itu menjelang matinya, menjelang wafatnya Rasulullah, ditanya kepada kaum muslimin, siapa yang pernah dizalimi? Kalau sekiranya saya pernah menzalimi, kata Rasulullah, balas kezaliman itu. Itu saja kira-kira sanggup apa tidak kita, Pak? Dah dekat meninggal, badan tak sedar bagi. Bapak Ibu, saya ini dah nampak lain betul nampaknya. Tolonglah umumkan di masjid yang pernah merasa saya zalimi, tolonglah balas kezaliman kita. Sanggup tidak kita tuh, Pak? Terpikir, mak, kalau sempat aku mukul anak orang, datang dia sekarang, awak dah sakit, dipukul balik pula, mati langsung lah. Tapi apa yang dicontohkan baginda Rasulullah, karena begitu berat dosa kezaliman terhadap orang lain, makanya ketika Rasulullah menyampaikan terkait dengan dosa, az-zulmu thalathun, dosa itu terbagi 3, kata Rasulullah. Salah satu di antaranya az-zulmu la yatrukuhullah, dosa yang tidak diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dosa? Dosa kezaliman terhadap orang lain tidak diabaikan oleh Allah dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dengan tobat yang sungguhnya selesai. Dosa dengan sesama manusia tidak cukup bertobat kepada Allah, mesti minta ikhlas dan ridha kepada orang yang kita zalimi. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, tidak saja dengan orang yang seakidah dengan kita, dengan orang kafir pun juga demikian, tidak ada kezaliman. Perkara ini dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika Amr bin As, gubernur Mesir, hendak melebarkan masjid. Orang Yahudi datang menghadap Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, itu gubernur Mesir, itu gubernur kami itu, dia hendak melebarkan masjid, wahai Amirul Mukminin. Tapi kalau dia melebarkan masjid, rumah saya, gubuk saya mau dirobohkan, saya menuntut keadilan. Apa yang dilaksanakan Umar bin Khattab? Sampaikan pesan dengan 1 buah tulang kepada Amr bin As untuk tidak melebarkan masjid. Kenapa? Kalau masjid dilebarkan, orang Yahudi akan merasa terzalimi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita di dunia tidak cukup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti juga baik terhadap sesama manusia. Tatkala tidak baik dengan manusia, ibadah kita akan menjadi rusak. Pontang-panting kita ibadah kepada Allah, ternyata di akhirat pahala kita diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Nauzubillah summa nauzubillah. Tak cukup sampai di situ. Kalau pahala kita sudah habis, dosa orang yang kita zalimi akan ditimpakan kepada kita. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup ini yang saya sampaikan. Kalau lama-lama Bapak tak sanggup duduk semua, nanti kesemutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Inti pembahasan kita pada pertemuan subuh ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibaringi dengan tidak menzalimi orang lain. Lidah kita tidak menyakiti orang lain, perbuatan kita tidak menyakiti orang lain. Tatkala lisan, tatkala perbuatan kita menzalimi orang lain, amal ibadah yang kita laksanakan, nilai pahalanya akan diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Kalau pahala kita diberikan kepada orang yang dizalimi, tentulah kita sudah mendapatkan nilai pahala yang sangat kurang. Maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai amal ibadah kita sia-sia, jangan sampai amal ibadah kita rugi pada hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, berikan petunjuk kepada kita agar semua manusia di dunia tidak ada yang terzalimi dengan lidah dan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.